Halo guys, banyak nonton Jujutsu Kaisen nih. Oke, selamat datang di news minggu keempat November 2020. Anjay, kita udah mau akhir tahun ya. Woi, project makin banyak. Dadah Reja. Oke, jadi hari ini kita akan bawakan berita yang cukup banyak. Mostly sebenarnya dari Samsung sih, karena kan Samsung sendiri kan udah mau rilis S21. Kalau iPhone udah mulai habis gitu. Tapi untuk pembukaan, gue punya konten R baru anjay. Tapi kameranya 3. Kalau kata Reja, yang bisa bikin thumbnail ya biasa cuma bikin thumbnailnya doang. Sekarang iPhone-nya ada. Cuman dia baik-baik lagi. Ini nanti ada unboxing reviewnya. Cuman seperti biasa, habis review dibalikin. Karena bukan punya saya. Oke, seperti biasa jangan lupa follow Lazy Gadgets untuk berita lebih update setiap harinya. Bisa gue post 3 dan jangan lupa follow Lazy Titip untuk kalian yang mau konsen-konsen. Berita pertama itu datang dari Google Chrome. Jadi kalau kalian pengguna Google Chrome di smartphone, gue juga begitu karena bisa nge-sync ke semua device gue. Salah satu Easter egg yang cukup menarik di mana ini sebenarnya berita lama, cuman gue juga baru nemu dan ternyata banyak nggak tahu. Jadi gue bawa juga ke video. Di mana kalau kalian tuh udah mencapai 100 step, itu dia nggak akan nulis 100, tapi dia akan kasih tanda senyum. Jadi senyum atau titik 2D atau senyum gembira. Nah, tapi berbeda halnya kalau kalian buka itu di incognito. Kalau di incognito 100 itu berarti itu titik koma senyum. Yang berarti seakan-akan si Google itu menyatakan, I know what you did there, I see what you did there. Cukup aneh sebenarnya buat gue pribadi karena gue adalah ketika gue buka browser gue dan gue ngeliat angka 10 di tab gue, itu udah pasti gue close semua. Tapi ada orang yang menggunakan sampai 100 dan di komen-komen Instagram juga cukup banyak. Jadi hebat kalian. Entah apa kalian gunanya, sampai 100 itu buat apa, gue nggak ngerti juga. Oke, berita kedua itu datang dari Snapchat. Jadi Snapchat itu baru saja meluncurkan platform baru namanya adalah Spotlight. Dimana Spotlight ini sama halnya dengan Snapchat, kalian bisa membagikan video 15-60 detik. Menariknya karena ini baru launching, jadi seakan-akan ada promo grand launching ya. Dia itu membuat sebuah campaign. Dia udah mengumpulkan 1 juta USD atau sekitar 14 miliar rupiah untuk dibagikan kepada para kreator dengan 2 syarat. 3 sih. 1, di 11 negara pertama yang rilis, jadi Indonesia nggak ada di sana. Dan nanti nyusul. Kedua, harus 16 tahun ke atas. Dan ketiga, tidak ada boleh watermark. Yang berarti tidak bisa kalian pakai video TikTok yang sudah viral, kalian download, kalian masukin ke Snapchat. Jadi itu tidak bisa. Jadi kalian harus nge-recreate ulang di Spotlight itu tersebut. Gue pribadi nggak tahu, ini kayak kurang cocok dan agak dipaksain buat gue pribadi. Karena Snapchat tuh sangat sedia menurut gue ya. Pertama, story-nya udah dicuri Instagram. Kedua, orang bikin filter anime, diupload di Instagram. Terus ini mencoba bikin TikTok yang gue rasa abis bikin viral mungkin diupload lagi di TikTok. Jadi ya udah kita lihat aja perkembangan Spotlight ini sendiri akan kemana. Karena Snapchat sendiri itu lebih ke sharing-sharing story cepat dan juga skandal. Anak Twitter ngerti nih mas ini. Twitter. Oke, next itu adalah merchandise dari Ninja, salah satu pemain Fortnite. Ini adalah hoodie gamer namanya. Ini cukup menarik. Buat gue pribadi juga ini menarik karena gue adalah orang yang suka pakai hoodie. Cuman sekarang udah jarang ya karena di atas panas. Gamer hoodie ini tuh punya inovasi of the year, dimana bagian kiri kanannya itu kayak ada bolong-bolong gitu loh. Gunanya adalah ketika kalian menggunakan hoodie dan kalian mau timpa dengan headphone, itu suara sound quality-nya nggak akan berubah. Karena gue pribadi adalah orang yang sama seperti itu. Ketika gue pakai hoodie dan gue lagi pengen pakai si hoodie atasnya ini dan pakai headphone dalam tuh terasa aneh, terasa panas. Tapi kalau pakai di luar tuh sound quality-nya berubah. Jadi dia tuh memberikan sebuah solusi dengan harga 60 USD saja jaketnya ya, atau sekitar 840.000. Dan itu udah sold out 3 dari 4 warna. Dan ya walaupun bentuknya masih tergantung feeling orang masing-masing, harusnya itu dia bikin lebih panjang. Cuman it's good. Gue rasa akan banyak brand-brand yang akan mencoba melakukan hal itu juga dan ngeklaim ini lagi berbuat hoodie karena hal yang cukup gampang sebenarnya untuk dibuat, cuman dibolong-bolongin doang. Yang keempat, kita masuk ke smartphone. Tadi sedikit intermezzo aja dari berita-berita lain. Yang pertama adalah desain dari S21. Ini pertama dibagikan oleh Ice Universe. Dia memberikan sebuah gambar case untuk S21 dan S21 Plus. Di mana terlihat di sana adalah cutout kameranya yang sudah obvious banget, yang menjadi salah satu desain mungkin yang paling keren buat gua di first half 2021. Karena belum ada bocoran desain yang lain, tapi ini cukup stand out. Dari case-nya sendiri cukup mengganggu sebenarnya melihat flashnya itu nyempil sedikit di samping, tapi itu akan baik lagi, desain akan grow ke kalian. Yang ultra nggak ada bocoran. Terus kedua, Match Back juga membagikan semacam 3D printer design, 3D printed out gitu dari S21 series, S21 biasa, Plus dan Ultra. Dan seperti ya dari 21 dan 21 Plus itu bakal kembali ke flat design dan juga Ultra sendiri itu sepertinya bakal curve. Cuman ini
Yang paling dikonfirmasi sebenarnya masih di S21 dan S21 Plus itu yang bakal pakai flat design. Kalian bisa track back ke video news yang minggu lalu karena di situ dari Android Authority itu udah memberikan banyak banget leaks untuk ketiga smartphone baik dari SoC, baterai, kamera dan segala macamnya itu udah lengkap banget semuanya. Oke. Selanjutnya kita ngomongin juga dari dua konsep dari Samsung. Dia memperlihatkan sebuah teaser lah istilahnya, yang memperlihatkan kayak semacam, tau gak sih, komik-komik, bukan webtoon ya, tapi kayak komik-komik yang relaxing gitu loh, yang kayak cowok-cewek bareng itu, yang memperlihatkan kalau pertama triple foldable smartphone, jadi nggak buka lagi tapi udah jadi kayak huruf S, jadi bisa buka itu panjang, itu kayak ada di pikiran orang ya. Terus yang kedua adalah rollable smartphone yang sebenarnya dia kayak punya satu base gitu, kayak pen, dan itu bisa ditarik gitu untuk menjadi sebuah smartphone. Yang menarik sebenarnya adalah dari triple foldable ya, karena ini dari Samsung Display sendiri juga pernah mematenkan hal yang sama, di mana display ketiga bisa akan digunakan untuk keyboard. Cuma baik-baik lagi ini masih sebuah teaser, mungkin masih sebuah konsep yang masih dicoba disempurnakan dan mungkin tidak akan rilis dalam waktu dekat. Sama halnya kita ngomongin dari LG sendiri yang baru aja mematenkan rollable laptop. Jadi kalau kalian tahu LG sendiri kan punya satu produk yang cukup sultan dan cukup keren, dimana dia itu kayak chamber dan ketika kalian tarik TV-nya akan keluar full. Kalau kalian mau denger musik dia akan setengah, dan itu sepertinya akan diimplementasikan ke laptop, dimana ini bisa sampai 17 inci untuk fullnya dan 13,3 inci. Jadi jatuhnya kalau kalian lagi perlu portable mungkin kalian bisa nyalain ke 13,3, kalau kalian lagi perlu full size bisa ke 17. Dan sepertinya dari paten itu terlihat juga untuk keyboard dan trackpadnya juga rollable ke dalam, jadi nanti kan ke bawah-bawah bawa laptop tuh kayak bawa apa ya? Kayak tongkat, kayak tongkat estafet. Nah, ini tinggal dikeluarin dan jadilah sebuah laptop. Baik-baik lagi di paten, tapi LG gila. Karena kemarin LG itu baru bikin LG Wing, dan bentar lagi bakal ada rollable dia yang LG B Project yang gak waktu dekat tuh akan rilis. Nah, kalau kita ngomong rollable itu juga relate dengan Oppo X yang kemarin cukup menggembarkan. Oppo X 2021 itu juga dikabarkan belum siap dirilis secara komersil. Ini udah dikonfirmasi dari orang Oppo langsung ke Android Police atau Android Authority. Gue lupa, gue mirip-mirip soalnya. Yang pertama adalah Oppo X yang di showcase kemarin, yang prototipe itu dia itu plastik untuk layarnya, jadi tentu aja belum cukup kuat, tapi kalau kita tahu dia plastik berarti harusnya tidak akan jauh beda dengan Galaxy lipat yang awal. Terus yang kedua, layarnya itu dibikin oleh BOE. Ketiga, untuk merilis ini secara komersial itu dibutuhkan banyak hal seperti research market, terus seberapa banyak aplikasi yang support dan segala macamnya. Jadi Oppo X 2021 sendiri konsep yang sangat menarik, tidak ada kris di sana, dan salah satu tujuan akhir dia adalah bisa secara manual menarik, bukan auto lagi. Ini mungkin akan rilis sekitar 2022, tapi salah satu konsep paling menarik. Oke, berpindah ke SoC. Yang pertama adalah skor Snapdragon 875. Itu dapat skor sampai 740.000. Dibandingkan dengan Snapdragon 865 Plus itu di sekitar 600.000 sampai 660.000, berarti ada peningkatan sekitar 20-25%, dan juga Snapdragon 775 itu dapat skor 530.000 dan 765 itu di 340.000, peningkatan yang lebih signifikan dibandingkan yang versi atasnya. Kita akan melihat sebenarnya untuk performa ini secara official dalam waktu dekat, karena Qualcomm itu akan lakukan Qualcomm Summit, itu bisa di Desember, yang harusnya akan di-reveal di sana untuk AnTuTu skornya, Geekbench-nya, harganya dan segala macamnya. Cuma ini baik-baik lagi ini datang dari leaker Digital Chat Station, salah satu leaker yang cukup reliable sebenarnya untuk banyak device-device terutama Android. Dan ini baik-baik lagi mungkin masih smartphone prototype lah istilahnya. Jadi mungkin tidak menjamin seberapa kuat nanti ketika dibawa ke manufacturer untuk dari tiap brand, karena pasti akan dioprek-oprek lagi. Mungkin di overclock atau mungkin di underclock, kita nggak tahu. Terus untuk Snapdragon 875 sendiri dipastikan ada 5 smartphone, di mana salah satu fitur paling utama kan adalah 100 watt charging. Nah, kalau kita lihat kan sebenarnya udah pasti ada S21, tapi S21 ada Exynos. Terus ada Mi 11 yang bakal eksklusif duluan di China. Saat itu masih ada OnePlus 9 Pro dan juga si Meizu harusnya. Cuman kita belum tahu lagi, karena kan Samsung sendiri juga nggak akan menggunakan si 100 watt mungkin, karena dia bentuknya kayak gue di 45 atau 65. Jadi kita lihat aja nanti apa 5 smartphone pertama yang akan menggunakan Snapdragon 875 iPhone 13. Oke, selanjutnya kita ngomongin Huawei. Huawei cukup menarik sebenarnya, karena ini laporan dari salah satu user Reddit yang menyatakan kalau dia tidak bisa menginstall yang namanya Google Maps. Dia manually download APK Google Maps update terbaru, dia coba install ke Huawei. Dia nggak sebut Huawei apa, tapi kayaknya Huawei P40. Itu nggak bisa diinstal dengan error, itu tulisannya nggak kompatibel dengan CPU. Jadi ada kemungkinan ini di blok
dari melihat si Kirin. Jadi kalau dia ngeliat Kirin, oke, gue nggak akan ngasih lo install ke dalam. Jadi dia ngelakuin extra effort, dia ngecoba install ke Samsung dia dengan APK yang sama, itu nggak ada masalah sama sekali. Dan di extra effort lagi dia install ke P40, P30, P20, semua error message-nya sama, nggak kompatibel karena CPU-nya. Jadi ada kemungkinan Google sudah mulai bergerak untuk memblok Huawei. Jadi ya APK-APK itu mungkin tidak bisa dilakukan lagi, kecuali kalian bisa nge-fake si Kirin itu menjadi Snapdragon. Who knows? Oke, Huawei sendiri juga kabarnya P50 itu bakal tetap Kirin 9000. Jadi harusnya stok Kirin 9000 yang kemarin di order untuk Mate 40 itu masih numpuk. Beberapa alasan mungkin yang pertama adalah dengan berpisahnya Huawei dan Honor, mungkin stok-stok dari si Kirin ini mungkin berpindah ke Huawei. Cuma kita nggak tahu karena kan dengan diambilnya Honor itu kan semuanya diambil kayak supply chain ya, harusnya produksinya juga R&D, stok barang dan segala macam ya, employee dan segala macam ya. Terus yang kedua, mungkin Huawei percaya Amerika memberikan akses untuk TSMC untuk membuat Kirin untuk mereka lagi. Dan selain Kirin 9000, Huawei P50 juga dikatakan akan menggunakan layar OLED dari LG atau Samsung. Jadi tunggu aja. Sebenarnya kemarin tadi tuh gue ngeliat ada rendernya, cuman kayaknya masih terlalu early untuk nge-leak render itu karena tidak banyak yang memberikan source yang sama untuk desainnya. Cuman desainnya itu kayak ini handphone nih. Kalau Samsung kan kotak nih begini, nah kalau dia tuh bulat begini. Mungkin kan bisa lihat, tapi gue nggak yakin itu adalah desain final, kita lihat aja nanti. Oke, berpindah sedikit kita ke iPhone. Yang pertama adalah support daya iOS 15, dan ini masih rumor. Officialnya tentu aja di WWDC nanti. Yang pasti 6S sudah akan ditendang dari sini. Cuma dari perdebatan di kolom Instagram di TLG itu menyatakan kalau 7 sebenarnya juga ditendang karena untuk performa iPhone 6S dan 7 tuh nggak berbeda jauh. Cuman yang pasti 6S sudah ditendang karena 6S itu cukup hoki. Harusnya dia nggak kebagian iOS 14, tapi dia kebagian kemarin. Jadi gue cukup kesal sebagai pengguna iPhone 6. Yang pasti dari 7, 8, 10, 10S, dan 12, dan 7, 13 nantinya. Iya bener, itu pasti bakal tetap kebagian. Sisanya say bye-bye, termasuk iPhone SE first generation ya. Saya cukup berduka untuk kalian yang baru saja membeli iPhone 6s. Kasian. Kedua adalah harga komponen dari iPhone 12. Sebelum gue membahas ini, tentu aja semua harga ini di luar urusan berapa biaya marketing, R&D, employee, desain, research, apalah segala macam. Tentunya semua di luar ini karena cuma harga komponen itu juga masih estimasi. Jadi sebuah website tuh nge-disassembly dan mencek untuk per harga, beberapa harga, istilahnya harga yang lebih tinggi lah, harga-harga komponen penting. Seperti pertama, untuk OLED-nya itu di 70 USD, terus untuk SoC-nya itu di 40 USD, terus di RAM-nya di 12,8 USD, flash memory 19,2 USD, dan juga si Sony CMOS untuk kameranya di 7,4 sampai 7,9 USD. Dan kalau dari mereka totalin sama yang other itu untuk material dan segala macam itu si iPhone 12 itu di 373 USD, 5,3 juta. Ya kalau kalian ngeliat 5,3 juta dan kalian kena clickbait karena gue rasa ini akan menjadi clickbait di thumbnail gue, iPhone 12 harusnya cuma 5,3, pasti kalian akan ngamuk. Tapi baik-baik lagi masih banyak biaya tidak terhitung. Gue mulai takut sih kalau gue akan naruh itu jadi thumbnail. Nah, untuk iPhone 12 Pro sendiri juga berbeda dikit. Dia itu di 406 USD atau sekitar 33 USD lebih mahal, itu di 5,7 juta. Itu nggak didetailin untuk breakdown untuk per partnya. Oke, untuk menutup hari ini kita bawa dari iPad Pro. Yang ini cukup aneh sebenarnya beritanya, yang kabarnya itu bakal OLED. Dan ini bakal iPad Pro di second half 2021. Karena dari rumor-rumor yang beredar adalah iPad Pro, iPad mini dan segala macam ya itu udah bakal pakai mini LED. Bahkan MacBook tuh bakal pakai mini LED. Salah satu teknologi yang lebih mungkin bisa bilang superior dibandingkan OLED dengan harusnya warna dan kecerahan layar yang lebih bagus. Cuman rumornya cukup bertentangan lah kalau kita ngomong iPad Pro sendiri akan rilis mini LED di first half. Ngapain sih Apple masukin iPad Pro di second half dengan OLED? Menurut gua ini cukup aneh. Tapi ini dua-duanya itu menurut gua masih rumor yang cukup ombang-ambing, jadi gue rasa kita bisa percaya iPad akan rilis dengan mini LED. So itu aja untuk news minggu keempat November 2020. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, share. Follow Instagram kita di @LazyGadgets untuk berita lebih update setiap harinya, dan gue di Jori Leonardo O-nya 2. Jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching and I'll see you next time. Bye bye guys.